Iya, tentang ini air PDAM yang terlalu kotor kemarin-kemarin, terus keruhnya itu bahkan sampai kayak apa tuh? Ada yang ngalamin nggak di sini? Ada yang ngalamin ya? Kota nggak? Khususnya yang di Junti ya? Junti, Kedokan, Gabus Wetan sebagian mungkin. Sama kalau yang di barat itu malah mati. Yang mati di mana itu? Patro dan Kandang Haur itu sampai mati. Mungkin nanti secara teknis bisa dijelaskan lebih jelas oleh Pak Jojo. Tapi secara umum adalah kami Pemda meminta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan ini. Air adalah satu hal yang vital. Air penting sekali sampai keluarnya begitu. Dari hasil diskusi saya menanyakan kenapa bisa begini Pak. Ternyata memang ada penambahan debit air dari Kuningan yang ditambahkan, sehingga ketika airnya dari waktu itu bukan seret, airnya kecil, dikasih debit air yang besar, maka kan kayak ngeplas gitu, kayak nyembur gitu. Nah ya kurang lebih gitu. Tapi lebih tepatnya nyembur. Kalau muncrat itu sekali, tapi nyembur gitu kan. Nah ketika nyembur termasuk lumpur-lumpur di dalamnya dan endapan-endapan di dalamnya, sehingga begitu dibuka orang kaget, airnya itu kotor sekali. Kotornya kotor banget ya, tentu saja. Dan ada dua faktor. Pertama memang di pipa-pipa kita Indramayu yang memang sudah pada sudah pada berumur, ditambah lagi pipa baru yang dari sana juga mungkin masih pada kotor kan, karena namanya proses pengerjaan. Sehingga yang diterima oleh customer, oleh pelanggan yaitu tadi airnya kotor gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa airnya pada mati yang di barat sana? Karena ada pekerjaan yang dilakukan oleh BPWS untuk irigasi atau untuk apa di satu titik tertentu, yang mana akhirnya kalau pengecoran maka kan harus dikeringkan. Sementara itu tempat lewat air minum kita, air baku kita gitu. Sehingga dikeringkan dulu, dimampetin, ya akhirnya mampet kan. Ketika PDAM menginformasi kepada saya, kenapa mampet, kenapa berhenti, dicoba untuk pakai pipa, pakai pompa, memutar gitu pakai pompa. Cuman pompa yang dilakukan nggak sesuai dengan hasilnya, dengan koordinasinya, sehingga ya tetap sedikit. Terus ada lagi satu sungai tadi saya ditunjukkan juga, yang di atas permukaan sungai tanah ada lubang, jadi airnya malahan masuk ke dalam situ. Walhasil mampet dan berhenti dari rencana tanggal 10 sampai tanggal 24. Berarti masih ada berapa hari lagi tuh, bakalan 10 hari lagi. Dan itu memang tidak bisa kita berbuat apa-apa, karena itu memang sedang ada pengerjaan yang dilakukan oleh BPWS. Cuma sebenarnya kita berhak komplain ini menurut saya ya. Berhak komplain kepada mereka dong sebenarnya. Berhak, karena ini urusan hajat hidup orang banyak. Jadi kesannya ketidakbecusan PDAM dalam memaintain air. Padahal memang airnya memang sengaja ditutup saluran air bakunya, sehingga ya nggak dapat air. Tapi bagi saya permohonan maaf saja tidak cukup dari kami Pemda. Jadi buat teman-teman yang kemarin, buat masyarakat yang kemarin airnya kotornya luar biasa, ini kan wajar ya Pak, ada punishment and reward ya. Jadi sekarang ini kami menghukum Pemda menghukum PDAM untuk harus bisa memberikan kompensasi kepada teman-teman kemarin pelanggan yang dirugikan. Saya rasa di Junti sama di mana Pak? Junti sama Kedokan ya. Iya, kalau gratis nanti bisa bangkrut ini Pemda. Tapi minimal ada pemotongan. Berapa kesanggupannya? Saya rasa yang ideal adalah ketika kita buka keran, itu kan kotor. Kalau dibiarin lama-lama kan akan bersih kan. Nah, jangan sampai orang yang udah ngebuka air kotor itu bayar Pak. Hitungannya berapa kira-kira kalau sampai bersih itu? Sekitar 2 ember, 3 ember, atau 1 bak kira-kira? 1 kubik ya. Maka kalau gitu kita 3 kali lipatkan. Saya minta 3 kubik gratis Pak. Bisa nggak? 3 kubik gratis ya?
Berarti bisa ratusan juta sebenarnya yang ini saya sedang menghukum PDAM kisaran ketemu nggak 500 juta ketemu nggak? Iya, 500 juta PDAM harus memberikan kompensasi kepada pelanggan di Junti dan di Kedokan. Saya rasa seperti itu sebagai bagian daripada permohonan maaf kami, dan ini semata-mata dilakukan karena memang akan ada optimalisasi pelayanan. Karena insya Allah begitu pipa-pipanya nanti bersih semuanya, debit airnya dapat dari Kuningan itu lancar semuanya, maka akan besar tekanannya dan akan jernih, kualitasnya lebih baik. Mungkin ada beberapa pipa-pipa tua, saya yakin ada beberapa pipa tua kan, ketika kita pakai tekanan yang baru, tekanannya kuat, bisa juga itu nanti jebol Pak. Nah itu juga harus dipikirkan juga itu. Kalau kita terlalu kenceng, itu bisa rusak. Tapi kalau kita nggak terlalu kenceng, masyarakatnya nggak dapat air dengan tekanannya bagus dong. Nah itu Bapak yang mikirin, itu kan direktur teknis, saya nggak mau mikir di situ. Itu PR Bapak, itu harus dicari solusi.